Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Chess Champion Tour seri final kurang 2 hari lagi kawan. Nantinya akan diikuti oleh 10 pemain. Dan sambil menunggu game-game dari Chess Champion Tour seri final ini, di 2 hari ini coba kita akan ulas beberapa game dari salah satu pesertanya. Yang pertama ini kita akan ulas dulu permainan dari Wesley So, karena permainan Magnus Carlsen sering kita ulas kawan. Jadi di kesempatan pertama ini kita coba ulas dulu permainan Wesley So. Dan game yang admin pilih ini saat Wesley So berhadapan dengan David Howell. Pastinya kalian tahu kawan siapa David Howell ini. Jika kalian sering melihat live streaming Chess Champion Tour, kalian pasti tahu David Howell adalah salah satu host utama atau komentator utama di turnamen online ini. David Howell ini kawan merupakan Grandmaster asal Inggris dan pemegang rekor Grandmaster termuda Inggris. Dia 3 kali pernah menjuarai kejuaraan nasional di Inggris. Dan saat berhadapan dengan Wesley So ini, mereka bertemu di kejuaraan dunia di Armenia tahun 2007 silam. Waktu itu Wesley So masih berusia sekitar 14 tahun kawan, sedangkan David Howell usianya sekitar 17 tahun. Dan waktu itu rating kedua pemain pun cukup seimbang, bisa kalian lihat di data sebelah kiri layar. Dan sekarang kita langsung ke permainannya. Di sini Wesley So pegang putih, David Howell pegang hitam. Wesley memainkan pion E4 dan kita temui permainan 4 kuda atau 4 knight game. Dilanjut dengan pion D4 oleh Wesley So. Pion E pukul pion D4, dipukul balik oleh kuda, dan menantang pertukaran kuda di petak pusat. Tantangan ditolak oleh David Howell, melanjutkan pengembangan gajah B4 mengepin kuda, dan di sini Wesley So berinisiatif untuk menukarkan kudanya. Kuda pukul kuda C6, dipukul balik menggunakan pion B. Jika dipukul balik menggunakan pion D, kemungkinan Wesley So akan menukarkan menterinya kawan, dan permainan mungkin akan berlanjut seperti ini. Tapi di permainan aslinya tadi kita temui David Howell memukul kuda putih menggunakan pion B. Mungkin di langkah berikutnya ingin Viajento gajah di petak B7 mungkin. Di sini Wesley So membalas dengan gajah D3, melanjutkan pengembangan persiapan rokade pendek, dibalas dengan pion D5 dan berniat untuk mendorong kembali pionnya untuk mengancam kuda. Di sini memaksa pion E pukul pion D5, dipukul balik menggunakan pion C. Dan pion hitam kembali bagus lagi kawan, tidak ada pion yang bertumpuk. Wesley So melanjutkan rokade pendek, begitu juga dengan David Howell. Dan Wesley So melanjutkan pengembangan gajah G5 mengepin kuda. Selanjutnya gajah ini ingin mengeliminasi kuda hitam ini kawan. Setelah dipukul balik oleh menteri hitam, kuda putih mendapatkan pion yang ada di petak D5. Rencananya seperti itu kawan. Oleh karena itu hitam memainkan pion C6 memperkuat posisi pion pusatnya. Wesley melanjutkan menteri F3, gajah hitam mundur ke E7, dan Wesley melanjutkan menggeser beteng F ke E1 dibalas dengan beteng F bergeser ke E8. Langkah beteng A bergeser ke B8 memberikan pressure bagi pion B2 ini bisa dimainkan oleh hitam kawan. Setelah putih memainkan pion B3, hitam bisa melanjutkan pengembangan gajah G4. Langkah-langkah ini bisa saja dipilih oleh hitam. Tapi David Howell tadi memilih beteng F bergeser ke E8, Wesley So melanjutkan dengan pion H3 mengontrol petak G4. Begitu juga dengan David Howell memainkan pion H6 mengancam gajah. Gajah mundur ke F4, sekarang kuda ke H7. Sebetulnya langkah yang cukup bagus bagi hitam tadi adalah mengembangkan atau melanjutkan pengembangan gajah ke E6 atau memainkan pion A5, bisa saja dimainkan oleh hitam. Tapi David Howell memainkan kudanya ke H7. Ini dimanfaatkan oleh Wesley So melakukan pengorbanan gajah pukul pion H6. Jika pengorbanan ini diterima kawan, selanjutnya akan jadi seperti ini. Gajah akan pukul kuda skak, setelah dipukul balik oleh raja hitam, menteri akan pukul pion F7 skak, raja ke H8, dan menteri putih akan ke G6, ingin mengeliminasi pion yang ada di petak H6 ini. Jika pion hitam ini kawan di backup oleh gajah di petak G5, selanjutnya beteng akan pukul beteng skak, memaksa menteri hitam pukul balik, dan menteri hitam akan tewas oleh menteri putih. Dan pada posisi ini ancamannya sangat serius kawan. Menteri akan pukul pion yang ada di petak H6 ini. Mungkin nanti juga diikuti dengan langkah beteng naik ke petak E5, menggeser beteng A ke D1 juga bisa dilakukan oleh putih.
Oleh karena itulah pada posisi seperti ini tadi kawan, David Howell menolak pengorbanan gajah putih. Dia memainkan kuda ke G5 dan Wesley So pukul kuda, dipukul balik oleh gajah hitam. Selanjutnya terbukalah lajur E kawan bagi kedua beteng berhadapan. Wesley So menukarkan betengnya skak, dipukul balik oleh Menteri Hitam. Selanjutnya kuda pukul pion D5, kembali membuat langkah pengorbanan. Tapi pengorbanan ini adalah langkah pengorbanan sementara kawan. Karena jika pengorbanan diterima, pion pukul kuda, Menteri Putih akan pukul balik pion hitam ini dan memberikan ancaman bagi kedua perwira hitam, beteng A8 serta gajah G5. Oleh karena itulah, kembali pengorbanan kuda tidak diterima oleh hitam, memainkan gajah ke D8. Sekarang kuda mundur ke E3, beteng hitam bergeser ke B8 mengincar pion B2, pion didorong ke B3, dan Menteri Hitam bergerak ke E5 mengancam beteng, juga persiapan untuk menempatkan gajah gelapnya untuk memberikan dukungan skak di peta H2. Beteng digeser ke D1, gajah C7, gajah putih C4 memberikan ancaman sendiri kawan bagi pion yang ada di peta F7, membiarkan hitam melakukan skak di peta H2. Tapi David Howell tidak melakukan skak dengan menterinya di peta H2, memilih langkah gajah ke E6 memblokade ancaman putih terhadap pion F7-nya. Andai saja kawan pada posisi ini nekat melakukan skak di peta H2, raja hanya bergeser ke F1. Jika tetap melakukan skak di H1, raja akan bergeser ke E2 dan rajanya akan aman. Tentu sekarang posisi Menteri Hitam mendapatkan ancaman dari beteng putih. Bila Menteri Hitam ini bergerak ke peta H2, selanjutnya adalah ancaman skak mat kawan, skak mat. Jadi pada posisi ini tadi David Howell tidak meneruskan rencananya melakukan skak di H2. Dia memblokade ancaman putih dengan gajah E6. Terjadi pertukaran gajah, dipukul balik oleh Menteri Hitam. Dan sampai langkah ke-23 seperti yang kalian lihat kawan, pada posisi ini putih atau Wesley So unggul 2 pion. Oleh karena itu Wesley So menawarkan pertukaran menteri. Dia unggul 2 pion kawan, ingin mengawali permainan endgame dengan keunggulan 2 pionnya. Tantangan ditolak, menteri ke E8, beteng naik ke D4, pion G6 mengancam menteri, menteri ke E4 kembali menawarkan pertukaran menteri. Tantangan ditolak, menteri ke F8 dan Wesley So mendapatkan pion di C6 dan mengancam gajah gelap. Dan Howell melanjutkan gajah B6 mengancam beteng. Beteng ke D3, beteng hitam C8 mengancam menteri, menteri ke F3 dan gajah pukul kuda. Lanjut Howell dipukul balik menggunakan menteri. Selanjutnya beteng hitam mendapatkan pion C2 dibalas dengan langkah menteri pukul pion A7. Wesley So masih unggul 3 pion kawan dan mempunyai 2 pion bebas yang terkoneksi di sayap menteri. Selayaknya kawan pada posisi ini hitam menyudahi permainan karena tidak mungkin lagi untuk melanjutkan dengan komposisi seperti ini. Tapi David Howell tidak menyerah. Dia melanjutkan langkah menteri ke E8 dibalas dengan langkah menteri ke E3 untuk menghadang pergerakan menteri hitam yang mau ke E1. Kembali tantangan pertukaran menteri ditolak, menteri hitam bergeser ke C8, menteri putih ke E7, persiapan untuk melakukan skak garbuan bagi menteri hitam ini. Juga langkah menteri putih ini kawan menghadang pergerakan menteri hitam yang mau bergerak ke peta C7 setelah beteng melakukan skak di peta C1. Oleh karena itu, menteri hitam bergerak ke F5, sekarang beteng D8 skak, raja ke G7, menteri F8 skak, raja ke F6, dan langkah terbaik di langkah berikutnya adalah beteng ke D6 skak. Tapi di sini Wesley So terlebih dahulu memainkan menteri ke D6 skak, raja ke G5, tidak kembali ke G7 kawan. Jika langkah ini yang dipilih, maka menteri akan kembali ke F8, raja ke F6, kemungkinan putih akan melanjutkan dengan beteng D6 skak, dan seterusnya kawan, raja hitam akan kena skak mat di beberapa langkah berikutnya. Pada posisi seperti ini, David Howell langsung melangkahkan rajanya ke G5, dibalas dengan pion H4 skak. Di sini David Howell menyerah. Sebetulnya permainan masih cukup panjang apabila dilanjutkan kawan. Membutuhkan 16 langkah terbaik agar raja hitam kena skak mat. Dan langkah terbaik bagi raja hitam adalah ke peta H6. Jika bergerak ke peta G4 ataupun bergerak ke peta atau pukul pion yang ada di H4 kawan,
maka 2 langkah lagi akan skakmat. Jadi langkah ke-6 adalah langkah terbaik untuk memperpanjang permainan. Tapi percuma juga kawan, bila dilanjutkan tetap saja hitam akan kalah. Inilah variasi yang mungkin bisa terjadi apabila permainan tetap dilanjutkan. Jadi pada posisi seperti ini sudah selayaknya David Howell menyerah setelah pion H4 ini. Itulah kawan permainan Wesley So saat mengobrak-abrik pertahanan David Howell yang merupakan komentator catur di turnamen online Chess Champions Tour. Semoga permainan mereka berdua kawan bisa menghibur kawan-kawan di pagi ini, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.